Nah, masuk kepada bagian pertama yaitu terkait dengan identifikasi potensi IT yang bisa digunakan untuk menangani masalah yang dihadapi bisnis. Nah, bagaimanakah menggunakan pendekatan pola pikir yang dituangkan ke dalam tabel-tabel berikut? Nah, ini adalah strategi bisnis 1, ini sasaran strategi bisnis 2, dan ini adalah sasaran strategi bisnis 3. Nah, pertanyaannya adalah apa yang ingin diraih oleh bisnis, apa indikator keberhasilannya, dan apa yang harus dilakukan oleh IT. Nah, lalu terkait dengan mendorong keunggulan kompetitif dan pertumbuhan bisnis, apakah mendorong pencapaian produktivitas bisnis atau mentransformasikan bisnis? Nah, terkait dengan solusi IT, harus juga dilakukan pendekatan terhadap fokus utama dan prioritas IT, lalu terkait dengan sistem dan proses IT yang diperlukan, dan kapabilitas IT yang dibutuhkan. Nah, terkait dengan jawabannya, untuk sasaran strategi bisnis ini, apa yang ingin diraih oleh bisnis dan mengapa apa indikator keberhasilannya. Nah, misalkan pada sasaran strategi bisnis 1 ini apakah terhadap itu customer centric atau mendeliver customer service yang hebat atau mendorong pengembangan yang berkelanjutan. Nah, ini bisa didapat melalui wawancara dengan direktur dan diskusi dengan direktur. Nah, berikutnya adalah terkait pertanyaan apa yang ingin diraih oleh bisnis dan apa indikator keberhasilannya. Nah, indikator keberhasilan ini bisa berupa aspirasi bisnis dan bagaimana bentuk kesuksesan menurut bisnis. Dan itu nanti bisa dikonversi dalam parameter finansial meliputi elemen-elemen seperti respon, tindakan, dan perilaku konsumen, lalu ada performansi internal perusahaan dan kapabilitas perusahaan. Nah, untuk bagian apa yang harus dilakukan oleh IT, itu bisa dengan mendorong keunggulan kompetitif dan pertumbuhan bisnis, dan mendorong pencapaian produktivitas bisnis, serta untuk mentransformasikan bisnis. Nah, dengan cara apa IT mempengaruhi dan dapat memberikan nilai potensial yang dimilikinya untuk mendukung strategi utama bisnis. Nah, terkait dengan bagian kedua yaitu identifikasi prioritas fungsi IT. Nah, pertama adalah terkait dengan solusi IT, fokus utama dan prioritas IT, sistem dan proses IT yang diperlukan, dan kapabilitas IT yang dibutuhkan. Nah, untuk bagian ini, bagian identifikasi fokus utama dan prioritas IT dalam perannya sebagai mendeliver strategi bisnis berdasarkan identifikasi sebelumnya. Nah, bagian sistem dan proses IT yang diperlukan yaitu terkait dengan identifikasi proses dan sistem yang diperlukan untuk mendukung delivery strategi bisnis. Dan bagian kapabilitas IT yang dibutuhkan yaitu mengenai identifikasi keterampilan dan kapabilitas tim IT untuk mendukung pendeliveran prioritas IT. Nah, di mana ini nanti akan dibuat sebuah gambaran kasar peran IT dalam bisnis yang saling selaras.